Pernahkah kamu melihat seseorang yang berkhianat dalam cinta, lalu hidupnya berubah penuh penderitaan? Itulah cara Tuhan menegakkan keadilannya. Tidak ada dosa yang benar-benar tersembunyi, karena perselingkuhan bukan hanya melukai pasangan, tapi juga mengundang azab dari Tuhan yang amat pedih. Ada balasan yang datang di dunia, dan ada pula yang menunggu di akhirat. Dalam video ini, aku akan membahas topik dengan judul 10 azab dari Tuhan saat dia sudah berselingkuh. Sebuah pengingat yang tajam agar kita tidak pernah bermain-main dengan kesetiaan. Simak dengan hati yang jernih, karena setiap poinnya adalah peringatan. Mari kita mulai. 1. Hidupnya selalu dirondong musibah, seolah masalah datang tanpa henti. Ketika seseorang memilih jalan perselingkuhan, seringkali mereka merasa menang di awal. Ada euforia, ada rasa bangga karena bisa menipu, ada ilusi bahwa hidupnya lebih berwarna setelah punya hubungan terlarang. Namun, apa yang terlihat manis di awal, lambat laun berubah menjadi pahit. Musibah datang bukan selalu dalam bentuk bencana besar. Kadang Tuhan menurunkannya dalam hal-hal kecil yang terus menggerogoti jiwa. Pekerjaan yang tadinya lancar, tiba-tiba banyak hambatan. Hal-hal sederhana berubah menjadi sulit, seolah keberuntungan menjauh. Dia mungkin tak sadar bahwa apa yang dialaminya adalah teguran. Hatinya gelisah, pikirannya kacau, dan setiap langkah terasa salah. Hidupnya bagai bayangan yang selalu diikuti kesialan. Sekecil apapun masalah, selalu berkembang menjadi besar. Seringkali uang yang didapat cepat habis entah kemana. Tagihan datang bersamaan, kebutuhan muncul tanpa henti, seolah Tuhan sengaja membuka celah demi celah, agar dia sadar sebenarnya dia sedang tersesat. Bahkan rezeki yang ada bisa hilang seketika. Di rumah, musibah lain menanti, entah anak yang jatuh sakit, pasangan sah yang murung, atau konflik yang makin parah. Setiap sudut hidupnya dipenuhi badai yang tak bisa ia hentikan. Semua terasa kacau. Bahkan ketika ia mencoba menenangkan diri, dia berusaha mencari jalan keluar. Namun semakin dicari, semakin terjebak. Seolah Tuhan membiarkannya berjalan dalam lorong gelap tanpa pintu keluar. Ketenangan tak lagi menjadi miliknya. Tidur pun tak pernah nyenyak. Beban pikiran terus menghantui malamnya. Mimpi buruk datang silih berganti, menambah penderitaan batin. Ia terbangun dengan rasa cemas, lalu menjalani hari penuh ketakutan. Ketika orang lain hidup normal, dirinya seakan dikejar kutukan. Apapun yang disentuh berubah jadi masalah. Relasi dengan orang lain selalu penuh salah paham. Pekerjaan, bisnis, hingga pertemanan runtuh satu persatu. Musibah itu bukan kebetulan. Itu cara Tuhan menunjukkan bahwa hidup dengan dosa tak akan pernah damai. Apapun yang dibangun dengan kebohongan, akhirnya runtuh. Dan runtuhnya bukan dengan lembut, melainkan dengan keras dan menyakitkan. Dia bisa mencoba mengelak. Dia bisa menyalahkan orang lain. Namun, semakin ia menolak kenyataan, semakin dalam musibah menjerat. Hidupnya bagai kapal yang terus bocor, tak bisa diperbaiki lagi. Bayangkan betapa melelahkannya hidup yang selalu penuh masalah. Ketika satu persoalan selesai, yang lain muncul lebih besar. Saat satu jalan terbuka, ada jalan lain yang langsung tertutup. Tak ada waktu untuk bernapas lega. Musibah ini bukan sekadar ujian biasa. Ini adalah hukuman perlahan. Tuhan menurunkan peringatan demi peringatan, agar ia sadar. Namun jika ia terus keras hati, penderitaan itu tak akan berhenti. Semua yang dulu dibanggakan mulai hilang. Cinta palsu yang ia perjuangkan berubah jadi beban. Senyum selingkuhan yang dulu dianggap manis, kini berubah jadi racun. Sementara keluarga sah yang ia hianati, pergi menjauh. Pada akhirnya, hidupnya akan jadi contoh nyata bahwa perselingkuhan bukan sekadar pengkhianatan pada pasangan, tetapi juga pengkhianatan pada amanah Tuhan. Dan balasannya selalu lebih berat daripada apa yang ia bayangkan. Renungan untukmu di poin 1 ini. Musibah yang datang silih berganti adalah peringatan keras. Tuhan menunjukkan bahwa kebahagiaan yang lahir dari dosa tak akan pernah abadi. Mungkin dia bisa menipu pasangan, tapi tak bisa menipu Tuhan.
dan konsekuensinya selalu datang, cepat atau lambat. Musibah ini bukan sekadar hukuman, tapi juga cermin yang memperlihatkan betapa rapuh hidup yang dibangun dari kebohongan. Apapun yang dia lakukan, ujungnya akan runtuh, dan hanya penyesalan yang tersisa. Maka bagi kita yang masih diberi kesempatan, belajarlah dari ini. Jangan bermain dengan pengkhianatan. Jangan kira Tuhan tak melihat apa yang kita sembunyikan, karena azabnya selalu datang, meski dengan cara yang halus tapi pasti. 2. Rezekinya macet. Setiap usaha selalu gagal dan berantakan. Salah satu azab paling berat yang diturunkan Tuhan pada orang yang berselingkuh adalah tertutupnya pintu rezeki. Mungkin awalnya terlihat biasa saja, masih ada uang, masih ada pekerjaan. Namun perlahan, jalannya rezeki mulai macet. Apa yang dulu mudah didapat, kini terasa berat dan penuh hambatan. Setiap usaha yang ia jalankan, selalu ada saja masalahnya. Dagangannya tidak laku, pekerjaannya penuh masalah, atau gajinya habis sebelum digunakan. Rezeki seolah datang sebentar lalu pergi tanpa bekas. Ia tidak pernah bisa merasakan nikmat dari apa yang diperoleh. Yang lebih menyakitkan, uang yang masuk tidak pernah membawa kebahagiaan. Sering habis untuk biaya tak terduga, kecelakaan kecil, atau konflik rumah tangga. Tuhan seakan membocorkan dompetnya, agar harta yang ia kumpulkan lenyap begitu saja. Tak peduli seberapa keras dia berusaha, hasilnya selalu berantakan. Orang yang berselingkuh lupa, rezeki bukan hanya soal uang. Rezeki adalah ketenangan, keberkahan, dan rasa cukup. Dan semua itu hilang darinya karena ia melanggar amanah cinta yang suci. Yang tersisa hanyalah angka di kertas. Tanpa rasa syukur di hati, bisa saja ia memperoleh kekayaan dari jalan curang. Namun kekayaan itu tidak akan bertahan lama. Karena harta yang datang dari pengkhianatan akan hilang bersama azab yang menimpa. Ia mungkin kaya sesaat, tapi miskin seumur hidup dalam keberkahan. Bayangkan hidup yang setiap langkahnya selalu gagal. Mau mulai usaha baru, bangkrut di awal. Mau naik jabatan, tiba-tiba ada masalah besar yang menjegal. Mau menabung, tapi selalu ada musibah yang menguras habis. Tuhan mengatur semuanya agar dia sadar bahwa tak ada kesuksesan sejati yang lahir dari kebohongan. Tak ada keberhasilan yang bisa bertahan dari sebuah pengkhianatan. Dan tak ada rezeki yang benar-benar halal ketika hati penuh dosa. Hidupnya jadi lingkaran setan yang menyiksa. Dikejar hutang, dikejar masalah, tapi tidak pernah merasa cukup. Apapun yang ia sentuh, berubah jadi beban. Apapun yang ia bangun, runtuh dengan cepat. Pada titik tertentu, ia mulai bertanya, kenapa hidupnya terasa berat? Kenapa semua orang lain bisa berkembang, sedangkan dirinya stuck? Itulah tanda bahwa pintu rezekinya sedang ditutup rapat oleh Tuhan. Lebih parahnya lagi, ia tidak bisa menikmati hasil dari rezekinya. Makanan yang dibeli tidak terasa nikmat. Rumah yang dimiliki terasa kosong dan dingin. Uang di tangan hanya menjadi sumber konflik, bukan kebahagiaan. Tuhan bukan sekadar menghentikan aliran rezeki, tetapi juga mencabut berkah dari apa yang ia miliki, sehingga harta berubah menjadi malapetaka, dan uang berubah menjadi sumber pertengkaran yang tiada henti. Itulah bentuk azab yang paling nyata. Ia masih bisa bekerja, masih bisa punya penghasilan, namun hasilnya tidak pernah memuaskan, bahkan selalu menghilang begitu saja. Hidupnya penuh rasa putus asa. Dan di balik semua itu, ada pesan jelas bahwa ketika seseorang merusak cinta yang suci dengan perselingkuhan, Tuhan akan menutup satu demi satu pintu kemudahan, agar ia mengerti bahwa pengkhianatan tidak akan pernah membawa keberkahan. Renungan untukmu di poin 2 ini. Rezeki yang macet adalah teguran keras dari Tuhan, bahwa ada sesuatu yang salah dalam jalan hidup kita, bahwa ada dosa yang menghalangi aliran berkah. Dan salah satunya adalah dosa besar bernama perselingkuhan. Tidak ada kebahagiaan dalam rezeki yang kotor. Tidak ada keberkahan dalam uang yang diperoleh dari jalan penuh pengkhianatan. Cepat atau lambat, semua akan hancur. Dan hanya penyesalan yang tersisa. Bagi orang yang pernah tergoda selingkuh, renungkanlah hal ini. Apakah pantas menukar ketulusan dengan kehancuran?
Apakah pantas menghancurkan hati pasangan demi uang yang tak pernah cukup? Jawabannya selalu sama, tidak pantas. Karena sejatinya, rezeki sejati datang dari hati yang jujur, dari cinta yang setia, dan dari langkah yang lurus. Tanpa itu, hidup hanya akan penuh kegagalan. 3. Pasangan barunya juga berkhianat, membuatnya merasakan luka yang sama. Azab yang paling menyakitkan bagi orang yang berselingkuh adalah ketika ia akhirnya dikhianati dengan cara yang sama. Pasangan barunya, yang dulu ia bela mati-matian, ternyata tidak lebih setia darinya. Seseorang yang mau merebut, biasanya juga akan direbut. Dan inilah hukum sebab akibat yang tidak bisa dihindari. Di awal hubungan, semua terasa manis. Ada perhatian berlebihan, ada janji-janji indah, ada rasa percaya palsu. Ia merasa menemukan cinta sejati, padahal hanya nafsu yang dibungkus romantisme. Namun perlahan, topeng itu mulai terbuka. Pasangan barunya mulai menunjukkan sifat aslinya. Tidak lagi setia, tidak lagi peduli, dan tidak lagi menjaga komitmen. Selingkuh yang dulu ia lakukan bersama, kini berbalik menyerang dirinya. Ia merasakan sakit yang sama, bahkan lebih dalam. Bagaimana tidak? Ia ditusuk dengan pisau yang sama yang pernah ia gunakan untuk melukai orang lain. Ia merasakan bagaimana hancurnya hati saat kepercayaan dikhianati. Ia akhirnya mengerti apa yang pernah dirasakan oleh pasangan sahnya dahulu. Ketika ia mengetahui pasangannya bermain dengan orang lain, dunia yang dulu ia kira indah langsung runtuh. Senyum manis berubah jadi pengkhianatan yang menusuk dada. Janji-janji setia berubah jadi kebohongan besar yang menjijikkan. Ia ingin marah, namun di dalam hatinya muncul rasa malu. Karena dulu ia juga melakukan hal yang sama. Bagaimana mungkin ia menuntut kesetiaan, sedangkan dirinya tak pernah setia? Hatinya remuk, tapi juga sadar bahwa semua ini adalah balasan setimpal. Pengkhianatan yang ia terima terasa lebih menyakitkan, karena ia sudah mengorbankan begitu banyak hal demi hubungan terlarang itu. Meninggalkan pasangan sah, menghancurkan keluarga, bahkan merusak nama baik. Namun pada akhirnya, semua pengorbanan itu sia-sia. Yang tersisa hanya air mata dan penyesalan. Ia tidak bisa kembali pada keluarga yang ia hancurkan. Ia juga tidak bisa memperbaiki hubungan yang sudah busuk sejak awal. Ia terjebak dalam lingkaran kesakitan yang ia ciptakan sendiri. Tuhan membiarkan ia merasakan apa yang pernah ia lakukan, agar ia benar-benar mengerti bahwa sakit akibat pengkhianatan bukan hal sepele, agar ia tahu bahwa luka di hati orang lain pasti kembali pada dirinya, dan agar ia sadar bahwa tidak ada kebahagiaan dari cinta yang lahir dari dosa. Rasa sakit ini bisa berlangsung lama, bahkan lebih lama dari sekadar kehilangan materi, karena luka di hati tidak mudah sembuh. Apalagi jika berasal dari orang yang paling dipercaya. Setiap ingatan menjadi duri, setiap tatapan menjadi racun. Bahkan setelah ditinggalkan, bayang-bayang itu masih menghantui. Ia akan terus bertanya dalam hati, kenapa aku diperlakukan seperti ini? Apa aku tidak pantas dicintai dengan setia? Padahal jawabannya sederhana. Ia hanya sedang menuai apa yang ia tanam. Pengkhianatan yang ia lakukan dulu, kini kembali padanya dalam bentuk yang lebih menyakitkan. Itulah azab Tuhan yang tidak bisa ia elakkan. Dan semakin ia mencoba lari, semakin besar rasa sakit itu mengejarnya. Karena luka di hati bukan sekadar tentang cinta yang hilang, tapi tentang rasa malu, rasa bersalah, dan rasa hampa yang tak bisa ia obati. Hidupnya pun menjadi neraka batin yang tiada akhir. Renungan untukmu di poin 3 ini. Setiap pengkhianatan selalu berputar. Apa yang kita tanam, akan kita tuai. Orang yang menghancurkan kesetiaan orang lain, cepat atau lambat akan merasakan sakit yang sama. Itulah keadilan Tuhan yang tidak pernah salah. Ia membiarkan orang merasakan luka yang dulu ia berikan, agar ia sadar bahwa cinta yang lahir dari pengkhianatan tidak akan pernah bahagia. Dan setiap kebohongan pasti terbongkar pada waktunya. Renungkanlah, apakah pantas mengkhianati orang yang tulus? Apakah pantas menukar kesetiaan dengan kebohongan yang fana? Karena balasannya bukan hanya kehilangan cinta, tetapi juga luka yang membekas dalam jiwa seumur hidup.
Maka jangan pernah bermain dengan perselingkuhan, karena azabnya bukan hanya datang di akhirat, tapi juga langsung terasa di dunia. Dan salah satunya adalah dikhianati dengan cara yang sama. 4. Ditimpa penyakit berat yang melemahkan hidupnya perlahan. Azab Tuhan kadang tidak datang dengan suara gemuruh, bukan pula berupa bencana besar yang terlihat mata, tetapi hadir dalam bentuk yang lebih sunyi, yaitu penyakit berat yang perlahan menggerogoti tubuh dan jiwa. Orang yang berselingkuh sering merasa tubuhnya kuat, merasa hidupnya penuh energi karena terbawa euforia cinta terlarang. Namun seiring waktu, tubuh itu mulai kehilangan kekuatannya. Penyakit datang diam-diam, lalu menetap tanpa izin. Sakit itu tidak hanya menyerang fisik, tapi juga menyerang batin, karena penyakit berat selalu membawa rasa takut, rasa cemas, dan rasa tidak berdaya. Ia terjebak dalam tubuh yang melemah, tanpa bisa melawan. Mungkin awalnya hanya sakit kecil, pusing yang datang tiba-tiba, batuk yang tak kunjung sembuh, atau lelah yang berlebihan. Namun lambat laun, semuanya berkembang jadi penyakit serius. Tubuh yang dulu sehat, kini jadi rapuh dan ringkih. Dan inilah bentuk azab yang paling halus tapi mematikan. Tubuhnya dipaksa menderita sedikit demi sedikit. Setiap hari kehilangan energi, kehilangan semangat, dan kehilangan harapan. Seolah Tuhan menunjukkan, hidupnya sedang dikikis pelan-pelan. Di saat ia ingin berlari, tubuhnya menolak. Di saat ia ingin bersembunyi, sakit itu mengikutinya. Tidak ada obat yang benar-benar menyembuhkan. Yang ada hanya rasa sakit yang terus menempel. Ketika orang lain bekerja dengan tenang, dirinya sibuk berkunjung ke rumah sakit. Ketika orang lain menikmati hidup, dirinya harus berurusan dengan obat, perawatan, dan rasa sakit. Inilah teguran keras dari Tuhan, bahwa dosa besar tidak hanya merusak hati, tetapi juga bisa merusak tubuh. Perselingkuhan membawa beban yang akhirnya menjelma menjadi penyakit, karena hati yang tidak tenang bisa melahirkan tubuh yang sakit, stres, rasa bersalah, dan tekanan batin yang ia pendam, perlahan menurunkan daya tahan tubuhnya. Dan saat itulah penyakit berat semakin mudah masuk. Ia akan merasakan betapa menyiksanya tidur dengan rasa sakit, betapa sulitnya bangun pagi tanpa tenaga, betapa perihnya menjalani hari dengan tubuh yang tak lagi kuat. Semua terasa berat, bahkan untuk sekadar bernapas. Tuhan membiarkannya merasakan penderitaan itu, agar ia sadar bahwa pengkhianatan tidak pernah membawa kesehatan, agar ia tahu bahwa tubuh juga menolak hidup dalam dosa, dan agar ia mengerti bahwa hidup sehat adalah berkah yang ia sia-siakan. Penyakit berat bukan hanya merenggut tenaga, tetapi juga merampas kebahagiaan. Ia tidak bisa lagi menikmati makanan, tidak bisa lagi tertawa bebas. Semua dibatasi oleh rasa sakit yang tiada henti. Dan yang paling pedih, ia harus menjalani sakit itu sendirian, karena keluarga yang ia hancurkan sudah pergi. Anak-anak menjauh, pasangan sah tidak lagi mendampingi. Ia hanya ditemani oleh penyesalan yang menghantui. Bayangkan hidup yang setiap harinya bergantung pada obat. Bayangkan tubuh yang terus melemah, tanpa kepastian sembuh. Bayangkan rasa sakit yang menahan langkah, hingga ia tidak bisa bebas bergerak. Itulah azab yang menempel di tubuhnya, tanpa bisa ia hindari. Renungan untukmu di poin 4 ini. Penyakit berat yang melemahkan tubuh adalah peringatan keras, bahwa hidup yang dijalani dengan pengkhianatan akan selalu membawa beban yang menggerogoti. Dan pada akhirnya, tubuh pun ikut menanggung dosa itu. Hidup sehat adalah anugerah yang sering dilupakan. Namun ketika tubuh mulai melemah, barulah terasa betapa berharganya. Sayangnya, bagi orang yang berselingkuh, kesadaran itu datang terlambat. Saat sakit sudah menguasai, renungkanlah, apakah pantas menukar kesehatan dengan dosa sesaat? Apakah layak menghancurkan keluarga, lalu membayar dengan tubuh yang sakit? Jawabannya selalu sama, tidak pantas. Karena sakit yang datang sebagai azab, tidak mudah diobati. Maka jaga hati dan jaga kesetiaan, agar Tuhan menjaga tubuh tetap sehat, agar hidup bisa dijalani dengan damai, dan agar kita tidak merasakan azab dalam bentuk sakit yang melemahkan.
5. Kehilangan segalanya, cinta, harta, hingga kepercayaan orang lain. Azab paling mengerikan dari perselingkuhan adalah kehilangan segalanya. Tidak hanya kehilangan pasangan yang tulus mencintai, tetapi juga kehilangan harta, nama baik, dan kepercayaan orang-orang di sekitarnya. Hidup yang dulu stabil, runtuh menjadi puing-puing yang menyedihkan. Cinta yang tulus biasanya hanya datang sekali. Dan ketika seseorang menghancurkannya dengan pengkhianatan, maka ia kehilangan sesuatu yang tidak bisa digantikan. Ia merusak hati pasangan sah, dan cinta itu pergi selamanya. Setelah kehilangan cinta, harta pun ikut menjauh. Usaha gagal, rezeki bocor, dan apapun yang ia simpan menghilang satu persatu. Uang yang dulu membuatnya sombong, kini habis tanpa bekas. Yang tersisa hanyalah hutang, masalah, dan penyesalan. Namun yang lebih berat dari kehilangan cinta dan harta adalah kehilangan kepercayaan. Sekali seseorang dicap pengkhianat, sulit baginya untuk dipercaya lagi. Keluarga mencurigai, teman menjauh, bahkan anak-anak pun bisa merasa kecewa. Ia terjebak dalam stigma buruk yang melekat seumur hidup. Kepercayaan adalah modal terbesar dalam hidup. Sekali rusak, sangat sulit diperbaiki. Orang yang pernah berselingkuh akan selalu dicurigai. Walaupun ia berusaha menampilkan wajah baru, Tuhan membiarkan semua ini terjadi agar ia sadar bahwa pengkhianatan bukan hanya merusak satu hubungan, tetapi menghancurkan seluruh bangunan hidup yang sudah ia bangun bertahun-tahun. Dan sekali runtuh, hampir mustahil untuk mengembalikannya. Bayangkan seseorang yang dulu dicintai, kini dibenci, yang dulu dihormati, kini dipandang rendah, yang dulu dipercaya, kini dianggap berbahaya. Itulah kehancuran paling menyakitkan. Ia bisa saja mencoba memulai dari awal, namun bayangan masa lalu selalu menghantuinya. Setiap langkah terasa berat, karena orang-orang tidak lagi memberi kesempatan. Setiap janji terdengar palsu, karena sudah pernah ia khianati. Cinta baru pun tidak bisa menutup luka lama, karena ia sudah kehilangan cinta sejati yang pernah ada. Harta pun tidak bisa menutup rasa malu, karena harga diri sudah hancur di depan banyak orang. Pada akhirnya, ia kehilangan segalanya sekaligus. Tidak ada lagi yang tersisa untuk membuatnya bahagia. Yang ada hanya rasa hampa, rasa bersalah, dan penyesalan mendalam. Itulah azab Tuhan yang nyata di dunia sebelum di akhirat. Dan semakin ia mencoba mencari kebahagiaan baru, semakin ia terjerat dalam lingkaran kehancuran. Karena apapun yang dibangun di atas dosa akan runtuh dengan sendirinya pada waktunya. Renungan untukmu di poin 5 ini. Hidup tanpa cinta sejati, tanpa harta, dan tanpa kepercayaan adalah hidup yang kosong dan penuh penderitaan. Dan itulah yang dialami orang yang mengkhianati pasangan. Azab yang datang membuatnya kehilangan segalanya. Cinta sejati adalah anugerah. Harta yang halal adalah berkah. Dan kepercayaan orang lain adalah kehormatan. Namun semua itu hilang bila seseorang memilih jalan pengkhianatan. Renungkanlah, apakah pantas menukar segalanya demi nafsu sesaat? Apakah layak menghancurkan rumah tangga demi kebahagiaan semu? Karena pada akhirnya, yang tersisa hanyalah kehancuran. Dan semua yang pernah indah bisa berubah jadi abu. 6. Sakit hati yang terus menghantui, bahkan membuatnya kehilangan akal sehat. Azab Tuhan kadang tidak terlihat dari luar, tidak selalu berupa musibah atau kehilangan harta benda, tetapi seringkali berbentuk penderitaan batin yang tiada henti. Salah satunya adalah sakit hati yang tidak pernah sembuh. Orang yang berselingkuh mungkin terlihat bahagia di awal. Mereka tertawa, merasa menang, dan seakan dunia mendukung. Namun di balik itu, hatinya mulai dihantui rasa bersalah. Dan perlahan, sakit itu tumbuh tanpa bisa dihentikan. Sakit hati ini bukan hanya berasal dari pasangan yang tersakiti, tetapi juga dari dirinya sendiri yang gagal hidup dengan tenang. Ia selalu merasa dikejar bayangan dosa yang ia ciptakan. Setiap momen bahagia berubah menjadi rasa curiga. Rasa bersalah yang ia sembunyikan menjadi racun. Semakin ia mencoba menutupinya, semakin dalam ia tersiksa. Tidurnya tidak nyenyak, pikirannya kacau,
Hidupnya terasa gelisah, seakan ada beban berat yang menekan dadanya setiap saat. Azab ini lebih parah dari luka fisik, karena luka di tubuh bisa diobati, namun luka batin sulit sembuh. Sakit hati yang menghantui membuat jiwa rapuh, dan lama-kelamaan, akal sehat pun mulai terganggu. Ia menjadi mudah curiga pada siapapun, bahkan pada selingkuhannya sendiri. Ia tidak pernah benar-benar percaya. Ia tahu dirinya mampu berkhianat, maka ia takut diperlakukan sama. Rasa sakit hati itu kembali pada dirinya, sebagai balasan yang setimpal. Tak jarang, orang yang berkhianat hidup dalam paranoia. Mereka merasa semua orang tahu dosanya. Mereka takut dihina, takut dibuka aibnya, takut kehilangan segalanya. Ketakutan itu menghantui, hingga membuat pikirannya sakit. Ada pula yang benar-benar kehilangan akal sehatnya. Mereka jatuh dalam depresi, kecemasan, dan rasa putus asa. Karena hati yang selalu diguncang rasa bersalah tidak bisa stabil. Hidup berubah jadi penjara batin yang mengerikan. Dan inilah azab Tuhan yang sangat berat. Ia masih hidup, namun hatinya seakan mati. Ia masih berjalan, namun pikirannya selalu kacau. Ia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Rasa sakit hati ini seringkali membuat hidupnya semakin hancur. Ia sulit bekerja, sulit menjaga hubungan, sulit percaya siapapun. Ia menjadi kosong, tidak punya arah, dan kehilangan tujuan hidup. Apapun yang ia lakukan terasa sia-sia. Inilah balasan setimpal dari dosa perselingkuhan. Ketika ia merusak hati pasangannya, Tuhan membalas dengan rasa sakit di hatinya sendiri. Namun sakit ini bukan sebentar, melainkan terus menghantui, hingga ia merasa kewarasan pun ikut tercabut darinya. Renungan untukmu di poin 6 ini. Tidak ada sakit yang lebih parah daripada luka batin yang tidak bisa disembuhkan, dan perselingkuhan menanamkan luka itu pada diri pelakunya sendiri. Tuhan membiarkan hati mereka gelisah dan pikiran mereka kacau, agar mereka merasakan pahitnya pengkhianatan yang mereka lakukan. Hidup tanpa ketenangan batin adalah hidup yang menyiksa. Orang bisa punya harta, tapi tidak bahagia. Orang bisa punya pasangan baru, tapi tetap merasa kosong. Karena hati yang hancur tidak bisa ditambal dengan hal duniawi. Renungkanlah sebelum mengkhianati cinta yang tulus. Satu kali selingkuh bisa berbuah azab seumur hidup. Sakit hati itu bukan hanya melukai pasanganmu, tetapi kembali pada dirimu sendiri, menghancurkan jiwa dan pikiranmu. Jagalah hati dari dosa yang mengundang penderitaan batin, karena ketenangan adalah nikmat terbesar dalam hidup, dan sekali Tuhan mencabutnya, tidak ada yang bisa menggantikan. Hanya penyesalan, hanya tangisan, dan hanya kehancuran. 7. Hidupnya berakhir dalam kesepian dan penyesalan tanpa ampun. Azab yang paling menyakitkan bukanlah sakit fisik, bukan juga kehilangan harta, jabatan, atau pasangan baru, tetapi ketika seseorang harus menutup hidupnya dalam kesepian. Kesepian yang menusuk, ditemani penyesalan yang tidak bisa ditebus. Pelaku perselingkuhan sering merasa di awal bahwa ia menang. Ia merasa bebas, merasa bisa memilih hidup yang lebih indah. Namun kebahagiaan semu itu perlahan luntur. Sampai akhirnya ia hanya menemukan dirinya seorang diri. Orang-orang yang dulu mendukungnya mulai menjauh. Keluarga kehilangan hormat padanya. Teman tidak lagi percaya dengan kata-katanya. Dan pasangan yang dulu ia pilih juga meninggalkannya. Pada akhirnya, ia duduk sendirian. Tidak ada tempat pulang. Tidak ada telinga yang mau mendengar. Tidak ada tangan yang mau merangkul. Hanya sunyi, hanya sepi, hanya ruang kosong tanpa kasih. Kesepian ini bukan kesepian biasa, karena di dalamnya ada penyesalan yang mencekik. Ia tahu kesalahannya, tetapi sudah terlambat memperbaiki. Ia ingin kembali, namun pintu sudah tertutup rapat. Setiap malam, ia dihantui kenangan. Kenangan bagaimana ia menghancurkan orang yang tulus mencintainya. Kenangan bagaimana ia memilih nafsu sesaat dan melupakan kesetiaan. Dan kenangan itu menjadi racun yang membunuh perlahan. Penyesalan itu semakin dalam ketika usia menua. Saat tubuh melemah, saat tenaga tak lagi sama. Ia baru sadar, tidak ada yang menemaninya sampai akhir. Karena dulu ia sendiri yang membuang orang-orang yang setia.
Kesepian adalah azab yang tidak terlihat oleh mata, tapi siapapun yang mengalaminya akan merasa hidupnya kosong. Ia bisa berada di tengah keramaian, tapi hatinya tetap sepi. Ia bisa punya banyak harta, tapi tetap merasa miskin. Dan inilah balasan dari Tuhan yang begitu berat. Ia dulu mengkhianati cinta, kini hidupnya kehilangan cinta. Ia dulu meremehkan kesetiaan, kini ia merasakan sepi yang abadi. Ia dulu membuat orang lain menangis, kini tangisan itu kembali pada dirinya. Hidup yang berakhir dalam kesepian dan penyesalan adalah azab tanpa ampun. Tidak ada dokter yang bisa mengobati, tidak ada obat yang bisa menenangkan. Karena ini bukan sakit fisik, melainkan hukuman batin dari Tuhan. Hingga napas terakhir pun, luka itu tetap ada. Kesepian semacam ini adalah neraka di dunia. Setiap detik terasa hampa, setiap jam terasa menyiksa. Hari-harinya hanya dipenuhi keheningan yang menusuk dan penyesalan yang terus menggali luka di hatinya. Betapa mengerikannya hidup seperti ini, ketika semua orang sudah tidak lagi peduli, ketika semua yang pernah ia miliki sudah pergi, dan ia dibiarkan menghadapi kesepian yang panjang. Renungan untukmu di poin 7 ini. Tidak ada yang lebih menyakitkan selain mati dalam kesepian, tanpa pelukan keluarga, tanpa doa tulus dari pasangan yang setia. Semua itu adalah azab yang datang sebagai balasan, karena ia dulu memilih mengkhianati cinta yang murni. Penyesalan memang selalu datang di akhir, namun penyesalan dari dosa perselingkuhan berbeda. Ia bukan hanya melukai orang lain, tapi juga menghancurkan masa depan dirinya sendiri. Belajarlah menjaga kesetiaan sebelum terlambat. Jangan tunggu sampai Tuhan mencabut semua kasih sayang di sekelilingmu. Karena kesepian bukan sekadar sunyi. Kesepian adalah penjara jiwa yang penuh penderitaan. Siapapun yang mendengar ini, jadikan renungan dalam hati. Jangan pernah remehkan rasa sakit orang yang dikhianati. Karena azab Tuhan bisa datang dalam bentuk yang sangat halus. 8. Dijauhi oleh anak-anak, keluarga, dan sahabat dekatnya sendiri. Salah satu azab terberat dari perselingkuhan adalah dijauhi orang terdekat. Bukan orang asing, bukan orang jauh, tetapi mereka yang seharusnya menjadi tempat pulang. Anak-anak, keluarga, dan sahabat dekat perlahan mengambil jarak, karena kepercayaan yang pernah mereka berikan telah dikhianati. Di awal, mungkin semua masih terlihat biasa. Pelaku merasa hidupnya baik-baik saja, merasa masih punya orang yang mendukung. Namun seiring waktu, perlakuan dingin mulai terasa. Tatapan penuh kecewa mulai muncul dari orang-orang terdekatnya. Anak-anaknya mungkin tidak langsung berani menegur, namun dalam hati, mereka menyimpan luka dan rasa malu. Mereka tidak lagi menjadikan orang tuanya sebagai panutan. Bahkan kehangatan keluarga yang dulu ada, hilang tanpa jejak. Keluarga besar pun ikut menjauh. Saudara kandung merasa tidak lagi bisa menghargainya. Orang tua yang dulu bangga, kini hanya bisa menundukkan kepala. Karena anak yang mereka cintai berubah menjadi pengkhianat. Sahabat dekat yang dulu selalu ada pun ikut menghilang. Karena sahabat sejati tidak tahan melihat kebohongan yang terus dipelihara. Perselingkuhan merusak ikatan pertemanan yang paling tulus. Dan akhirnya, ia dibiarkan sendiri tanpa teman yang benar-benar setia. Hidup terasa hampa ketika orang-orang terdekat mulai meninggalkan. Tidak ada lagi pelukan hangat dari anak. Tidak ada lagi doa tulus dari keluarga. Tidak ada lagi candaan akrab dari sahabat lama. Dijauhi orang asing mungkin tidak terasa apa-apa. Tapi dijauhi anak dan keluarga, itu adalah hukuman paling pedih. Seseorang bisa kehilangan segalanya. Namun saat masih punya keluarga, ia kuat. Tapi ketika keluarga juga pergi, ia benar-benar runtuh. Azab ini nyata dan seringkali datang perlahan. Tuhan tidak langsung memberi hukuman dengan petir atau musibah besar, tetapi dengan cara halus, mencabut kasih sayang orang-orang terdekat, sehingga hidup menjadi dingin, sepi, dan penuh penolakan. Pelaku perselingkuhan mungkin mencoba mencari pengganti. Ia mendekat pada orang lain, mencoba mencari dukungan baru. Namun hati kecilnya tahu, itu bukan keluarga, dan tidak ada yang bisa menggantikan kehilangan cinta dari anak-anaknya. Semakin ia berusaha menutupi rasa bersalah, semakin jauh orang-orang pergi.
karena manusia bisa merasakan ketulusan. Dan ketika kejujuran hilang, hubungan pun ikut mati. Tinggallah ia seorang diri, terbuang dari lingkaran cintanya sendiri. Azab dijauhi orang terdekat adalah bentuk balasan yang halus tapi menghancurkan. Karena tanpa mereka, hidup kehilangan makna. Tidak ada lagi tempat pulang, tidak ada lagi pelukan yang menenangkan. Hanya ada kesendirian dan tatapan kosong di cermin. Renungan untukmu di poin 8 ini. Hidup bukan hanya tentang harta atau kesenangan sesaat. Hidup adalah tentang siapa yang ada di sampingmu saat kamu jatuh. Dan jika karena perselingkuhan kamu kehilangan itu semua, maka hidupmu akan terasa kosong walaupun penuh materi. Anak-anak dan keluarga adalah titipan yang harus dijaga. Sekali kamu menghancurkan hati mereka, luka itu dalam selamanya. Jangan tunggu sampai kamu dijauhi orang-orang terdekat, karena saat itu terjadi, semuanya sudah terlambat. Sahabat sejati pun bisa pergi karena pengkhianatan. Bukan karena benci, tapi karena mereka tidak tahan dengan kebohonganmu. Itu adalah peringatan keras dari Tuhan, bahwa kesetiaan adalah dasar dari semua hubungan. Renungkanlah sebelum langkahmu salah. Kesetiaan memang tidak selalu mudah, tapi pengkhianatan lebih menyakitkan. Jangan sampai kamu kehilangan keluarga, anak, dan sahabatmu sendiri. Karena itu adalah azab yang tidak bisa ditukar dengan apapun. 9. Rumah tangganya yang baru penuh pertengkaran, tak pernah damai. Perselingkuhan seringkali berakhir dengan rumah tangga baru. Pelaku merasa bahwa pasangan barunya akan membawa kebahagiaan. Ia yakin hubungan terlarang yang dulu membara akan terasa indah selamanya. Namun kenyataannya jauh berbeda. Yang ada hanyalah pertengkaran tanpa henti. Hubungan yang lahir dari pengkhianatan tidak akan pernah suci. Pondasinya rapuh karena dibangun di atas kebohongan. Bukan cinta sejati yang menjadi dasar, melainkan nafsu sesaat. Dan dari pondasi yang rapuh itu, hanya kehancuran yang tumbuh. Awalnya mungkin masih ada rasa manis, namun cepat sekali berganti menjadi pahit dan saling menyalahkan. Karena mereka tahu, hubungan itu tercipta dengan cara yang salah. Dan di dalam hati, selalu ada rasa curiga dan tidak percaya. Pertengkaran kecil mudah membesar. Hal sepele berubah menjadi api yang membakar. Tidak ada yang mau mengalah, karena keduanya sama-sama egois. Dan akhirnya, rumah tangga dipenuhi suara keras, bukan kelembutan. Tuhan mencabut ketenangan dari rumah tangga yang lahir dari pengkhianatan. Apapun yang mereka bangun tidak terasa tenang. Tidur tidak nyenyak, makan tidak enak, hati selalu gelisah. Karena dosa itu menempel dan menjadi racun dalam kehidupan mereka. Anak-anak yang lahir pun ikut merasakan dampaknya. Suasana rumah yang dipenuhi pertengkaran membuat jiwa mereka terluka. Mereka tumbuh dengan rasa takut, cemas, dan kekosongan kasih sayang. Dan akhirnya, azab itu tidak hanya berhenti pada pelaku, tapi menurun ke generasi berikutnya. Pertengkaran yang terus terjadi membuat rumah bukan lagi tempat pulang. Rumah hanya menjadi bangunan tanpa jiwa, tanpa kenyamanan. Setiap orang ingin keluar. Setiap orang ingin lari, karena berada di dalamnya hanya membawa rasa sakit. Pelaku perselingkuhan yang dulu mencari kebahagiaan, justru menemui neraka rumah tangganya sendiri. Setiap hari penuh dengan caci maki, setiap malam penuh dengan dingin dan diam. Tidak ada lagi kehangatan, hanya luka yang semakin dalam. Dan inilah azab Tuhan yang begitu nyata. Ia membiarkan rumah tangga baru itu tetap ada, tetapi tanpa damai. Ia tidak menghancurkan dengan badai besar, tetapi dengan pertengkaran kecil yang terus membakar. Hingga akhirnya, pelakunya sadar bahwa hidupnya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Renungan untukmu di poin 9 ini. Rumah tangga adalah tempat mencari ketenangan, namun jika dibangun dari dosa, maka Tuhan mencabut kedamaiannya. Itulah yang dialami mereka yang berselingkuh. Mereka tidak pernah merasakan rumah sebagai surga, tapi sebagai neraka. Pertengkaran yang terus-menerus bukanlah ujian biasa. Itu adalah azab yang datang sebagai balasan atas pengkhianatan. Karena orang yang mengkhianati tidak pantas mendapat ketenangan, dan hidup mereka akan selalu dipenuhi kegelisahan. Renungkanlah sebelum memilih jalan perselingkuhan. Mungkin terlihat manis di awal,
tapi pasti pahit di akhir. Karena apapun yang dibangun dari kebohongan tidak akan pernah berubah menjadi kebenaran. Jangan hancurkan rumah tanggamu demi nafsu sesaat. Karena jika Tuhan sudah mencabut damai dari hidupmu, tidak ada kebahagiaan yang tersisa. Hanya pertengkaran, hanya luka, dan hanya penyesalan. 10. Nama baiknya hancur, dipermalukan di depan keluarga dan masyarakat. Nama baik adalah kehormatan yang tidak bisa dibeli. Sekali rusak, tidak ada harta atau kekuasaan yang mampu mengembalikannya. Dan bagi pelaku perselingkuhan, inilah salah satu azab terberat dari Tuhan. Nama baiknya hancur, dipermalukan di depan keluarga dan masyarakat. Awalnya, ia mungkin berpikir bisa menyembunyikan perbuatannya. Ia yakin tidak ada yang tahu, karena semua dilakukan secara diam-diam. Namun cepat atau lambat, kebenaran selalu terbongkar. Dan saat itu terjadi, wajahnya tidak lagi punya harga diri. Keluarga yang dulu bangga padanya berubah kecewa. Orang tua merasa dipermalukan karena aib anaknya. Saudara merasa kehilangan kehormatan di mata orang lain. Nama keluarga ikut tercoreng hanya karena satu perbuatannya. Tidak hanya keluarga, masyarakat pun ikut menghakimi. Tetangga mulai berbisik-bisik setiap kali dia lewat. Teman kerja tidak lagi menghormati seperti dulu. Bahkan sahabat lama pun menjauh karena malu terhubung dengannya. Rasa dipermalukan di depan banyak orang adalah azab yang berat. Ia tidak lagi bisa berjalan dengan tegak. Setiap langkah terasa penuh tatapan hina. Setiap senyum orang lain terasa seperti sindiran yang menusuk. Dan semakin ia mencoba membela diri, semakin jelas kebohongannya. Karena masyarakat tidak bodoh, mereka bisa menilai dengan hati. Apalagi jika yang tersakiti berdoa dan menceritakan dukanya. Maka semakin runtuhlah nama baik si pelaku. Hidup dengan nama baik yang hancur bagaikan hidup tanpa wajah. Tidak ada lagi kehormatan, tidak ada lagi penghargaan. Setiap ucapan tidak lagi dipercaya, setiap janji hanya dianggap kosong. Dan itulah hukuman sosial yang sangat menyakitkan. Tuhan sering menghukum dengan cara membuka aib, membiarkan dunia tahu apa yang ia sembunyikan, membiarkan dirinya dipermalukan di hadapan orang banyak. Agar ia sadar, dosa tidak bisa selamanya ditutupi. Azab ini membuat hidupnya semakin hancur. Ia kehilangan rasa hormat, kehilangan martabat. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Hanya ada rasa malu yang menempel sepanjang hidup. Dan yang paling menyedihkan, aib ini sering diwariskan. Anak-anak ikut menanggung beban nama buruk orang tuanya. Mereka dipandang rendah, dihina, bahkan diasingkan. Semua itu karena dosa yang seharusnya tidak pernah dilakukan. Inilah balasan Tuhan yang begitu jelas di mata manusia. Tidak ada yang bisa lari dari rasa malu ini. Sekali kehormatan tercabut, tidak akan pernah kembali. Dan hidupnya hanya berakhir dalam penyesalan. Renungan untukmu di poin 10 ini. Nama baik adalah warisan paling berharga. Lebih tinggi nilainya dari harta. Lebih mulia dari jabatan. Sekali hilang karena perselingkuhan, maka hilang pula kehormatan di mata keluarga dan masyarakat. Jangan pernah meremehkan rasa malu yang datang dari dosa. Karena Tuhan bisa menjatuhkan kehormatan seseorang dalam sekejap. Apa yang selama ini ditutupi akan terbuka. Dan dunia akan melihat siapa sebenarnya dia. Jaga kesetiaan, jaga harga dirimu, jaga nama keluargamu. Jangan biarkan nafsu sesaat menghancurkan segalanya. Karena sekali Tuhan mempermalukanmu, tidak ada cara untuk kembali dihormati seperti dulu. Ingatlah, nama baik yang rusak adalah azab yang nyata. Ia tidak hanya menyakitkanmu, tapi juga keluargamu. Itulah 10 azab dari Tuhan saat seseorang sudah berani berselingkuh. Semoga ini menjadi cermin dan peringatan, agar kita menjaga diri, menjaga kesetiaan, dan tidak pernah menghancurkan hati orang yang mencintai kita. Jika kamu sedang terluka karena dikhianati, ingatlah bahwa Tuhan Maha Adil. Dia tidak pernah tidur, dan balasannya selalu datang tepat pada waktunya, dengan cara yang paling adil. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Aku akan upload video baru setiap jam 7 malam, untuk menemanimu menyembuhkan luka dan membuat kamu jauh lebih kuat. Subscribe
like, dan tinggalkan ceritamu di kolom komentar jika kamu punya pengalaman. Semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jaga diri kamu baik-baik, dan sampai ketemu di video besok.